materi apa, Pak? Ya, terima kasih Mas Alfian. Ini menjadi salah satu pengalaman yang menarik dan saya kira dari sejak 2020 bergabung dengan Google News Training Network dan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia sebagai salah satu trainer akademisi mereka gitu ya, untuk cek fakta dan juga hal-hal yang terkait. Saya merasa beberapa materi yang disampaikan dalam pelatihan dan khususnya untuk tahun 2021-2022 ya, ini memang fokusnya lebih kepada akademisi lagi secara spesifik, supaya akademisi ini dari berbagai wilayah di Indonesia, khususnya juga di sini untuk wilayah Indonesia Timur, Indonesia Tengah, itu memiliki keterampilan literasi digital yang bisa diajarkan juga di perguruan tinggi. Sehingga kita berharap dengan hal seperti itu, atau dengan lebih banyak lagi trainer akademisi yang tergabung di Google News Initiative Network, ini akan semakin banyak lagi agen-agen yang bisa bergerak untuk sama-sama membasmi atau mungkin mengurangi gitu ya Mas Alfian, misinformasi, disinformasi dan malinformasi yang memang sampai sekarang masih menjadi PR besar kita bersama. Dan tidak hanya pekerjaan sebagai jurnalis ya yang bisa saya kira mengurangi itu, tetapi akademisi juga bisa punya peran yang penting dalam bidang itu. Apa sih yang buat lucu gitu dengan ataukah tercengang para peserta selama 3 hari ini? Pertama, saya tercengang bahwa antusiasmenya luar biasa. Saya tidak menyangka ternyata dalam waktu 3 hari yang kami rancang bersama AJ dan GNI ini masih dirasa kurang cukup bagi mereka untuk menyelami lebih banyak. Apalagi memang para akademisi barangkali sangat menyenangi hal-hal yang sifatnya praktikal, dan ini barangkali bagi beberapa besar peserta, sebagian besar gitu ya, ini masih merupakan materi yang baru, dan saya kira dengan mempelajari hal yang baru itu hal yang selalu menarik. Saya juga selalu belajar juga sampai hari ini, dan tentu kami tidak hanya memberikan materi ini gitu ya kepada para peserta dengan maksud bahwa kami yang paling menguasai, tentu tidak, tapi kami juga belajar dari para peserta dengan pengalaman-pengalaman yang unik ya Mas Alfian, dari berbagai wilayah Indonesia Tengah dan Timur yang kalau bisa kita katakan representasinya di pelatihan ini hampir ada semuanya. Nah, itu yang saya kira sangat komprehensif. Mudah-mudahan tidak saja kita berjejaring bersama melawan misinformasi, gangguan informasi yang begitu masif di dunia digital, tapi juga kita bisa untuk berjejaring lagi, bersilaturahmi lagi, memperkuat ya kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur untuk menyongsong literasi digital yang lebih baik lagi. Jadi kalau keamanan digital dan privasi digital memang sebuah hal yang menurut saya itu sangat niscaya ya. Jadi sebuah keniscayaan, setiap orang itu pasti memiliki akun di dunia maya, kemudian mereka juga selalu bermain di virtual, maka memelihara privasi dan keamanan digital itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Salah satu contohnya adalah bagaimana kita mengkeep tentang handphone, kemudian tentang akun kita di email, di e-commerce, kemudian di beberapa akun yang memang terafiliasi dengan kantor. Nah, itu menjadi sebuah tantangan sebenarnya, sebuah self reminder, karena tidak semua orang sadar dengan apa yang sebenarnya mereka punya terutama di handphone dan di laptop. Jadi ini sebuah materi yang sebenarnya sangat menyenangkan, tapi juga sangat menantang, dan bagi sebagian peserta ternyata sangat mengejutkan. Nah, di kalangan akademisi ini menjadi sangat penting karena mereka bisa membawakan itu untuk diri mereka sendiri, pasti yang utama. Terus yang kedua adalah untuk sivitas akademika di lingkungan mereka dan mahasiswa, dan kemudian di lingkungan. Jadi kalau secara keseluruhan saya melihatnya materi ini sangat penting buat teman-teman akademisi, karena biasanya akademisi itu akan lebih didengar karena mereka menggunakan itu based on-nya adalah tentang dunia-dunia yang berkaitan dengan sisi ilmiah. Jadi sekali lagi kalau saya melihat ini sangat krusial. Jadi saya harap juga teman-teman akademisi bisa memberikan yang terbaik untuk lingkungan mereka nantinya. Yang pasti ada banyak ilmu baru, diantaranya itu juga bahwa ada psikologi informasi, di mana kita akhirnya memahami ya kenapa masyarakat itu susah move on ini dari hoax dan yang lainnya. Dan juga tools-tools yang baru dan yang lainnya, tentu saja ini menjadi menarik bisa untuk dikembangkan baik di kampus maupun di universitas dan juga masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Nanti ke depan seperti apa nih yang akan dilakukan di kampus? Tentu saja adalah mahasiswa komunikasi kita berikan kompetensi yang lebih ini untuk dia dapat mengecek fakta sendiri, kemudian dia juga menjadi literasi dan menjadi troops untuk anti hoax yang ada di masyarakat.
Ya, saya Agus Sudiantara dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Empukuturan Singaraja. Jadi event ini literasi digital yang dilaksanakan oleh Aji dan Google sangat luar biasa sekali. Saya kira ini membuka mindset baru untuk rekan-rekan dosen ya yang berada di kawasan timur. Jadi teman-teman dosen memiliki mindset yang baik, dan yang tidak kalah penting adalah skill untuk mengembangkan konsep dan literasi digital di kampus masing-masing. Karena ini sesuai dengan konteks dari kondisi informasi saat ini yang dibutuhkan oleh kampus dalam pengembangan literasi digital. Kalau kemarin-kemarin pelatihannya selama pandemi itu online, kali ini pelatihannya secara langsung, jadi materi dan praktek itu juga bisa lebih efektif. Itu menjadi kelebihan, walaupun selama pelatihan kita harus tetap taat protokol dan prokes ketat. Ya. Materinya sendiri seperti apa, Mbak? Materinya cukup luar biasa karena ada beberapa hal baru yang saya dapat, misalnya bagaimana mengetahui keamanan akun, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika ada hal-hal yang sifatnya berbahaya untuk keamanan digital, misalnya cek fakta juga. Jadi secara literasi digital kita lebih terasah melalui pelatihan ini. Jadi bukan saya teorinya tapi langsung prakteknya. Iya, itu menjadi poin penting sebenarnya. Karena selama ini kita sudah tahu praktek teorinya ya. Nah, prakteknya hari ini cukup luar biasa. Oke, jadi saya kira pelatihan ini luar biasa, sangat bermanfaat ya, khususnya untuk teman-teman akademisi ya. Jadi akademisi pun butuh literasi digital ya. Jadi saya kira dengan adanya TOT ini semoga semangat untuk menumbuhkan literasi digital di kalangan akademisi itu semakin meningkat ya. Karena kita tentu tahu akademisi menghadapi mahasiswa berinteraksi di luar, otomatis dengan adanya kegiatan ini itu insya Allah akan secara masif akan literasi digital kita mudah-mudahan bisa semakin meningkat. Sebelum pikir apa yang berbeda dari pelatihan literasi digital yang pernah Bapak ikut dengan yang ada sekarang? Ya, kalau saya kira ini yang pertama kredibel ya. Jadi dengan diadakannya oleh Aliansi Jurnalistik Indonesia, kemudian Google Aliansi Jurnalistik Independen ya, kemudian di Google Initiative Network ini saya kira menjadi sesuatu yang luar biasa. Metodenya juga menggabungkan antara teoritis dengan praktek itu saya kira lebih fokus ya, supaya target tercapai dengan jelas. Ke depan apa yang Bapak lakukan di kampus? Ya, saya kira ke depan kami sudah diskusi dengan teman-teman Aji bahwa ada beberapa follow up yang akan kita lakukan. Yang paling pertama yang dalam jangka pendek ini kita akan mentraining teman-teman akademisi di Universitas Hasanuddin ya, minimal 10. Kemudian saya kira untuk proses jangka panjang itu akan kita coba masukkan di kurikulum terutama khususnya di keilmuan jurnalistik dan ilmu komunikasi pada umumnya. Dan saya kira juga ini bisa menjadi sebuah tema untuk pemberdayaan masyarakat dan penelitian di lingkup kampus.